Shalom, selamat pagi anak-anak. Ibu yakin dan percaya bahwasannya hari ini seluruh kelas 7 berada dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan jika kita bisa masuk dalam pembelajaran pertama di tahun ajaran yang baru ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan, kita bernyanyi bersama, kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kurangkan sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, kami bersyukur buat keberadaan kami hari ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon Tuhan, bukalah tangan-Mu atas setiap kami. Tambahkanlah hikmah dan pengetahuan atas kami ya Tuhan. Dan tuntunlah kami untuk tetap melakukan kehendak-Mu. Amin. Amin. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang pengampunan yang sejati. Ayo kita baca bersama pembelajaran kita hari ini, surat Yesaya, pengampunan yang sejati. Nah, apa itu pengampunan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Siapa yang membutuhkan pengampunan? Yang membutuhkan pengampunan adalah manusia. Mengapa manusia membutuhkan pengampunan? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, agar manusia tidak binasa, manusia membutuhkan pengampunan. Karena pada dasarnya Alkitab mencatat bahwasanya upah dosa adalah maut. Jadi akibat atau ujung dari kejatuhan manusia ke dalam dosa sebenarnya adalah maut. Jadi agar manusia tidak binasa, apa yang dibutuhkan? Manusia membutuhkan pengampunan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini pertama sekali terjadi di Taman Eden, yaitu kejadian Adam dan Hawa. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 3 di sana juga dituliskan mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Alkitab menjelaskan dalam teks itu diceritakan bagaimana Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Nah, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah ketika Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Apa yang terjadi? Mereka memakan buah dari pohon sumber pengetahuan yang baik dan yang buruk. Pohon sumber pengetahuan adalah tanaman yang dilarang oleh Allah, dan Allah sudah menyatakan hal itu kepada mereka sejak Adam dan Hawa Allah tempatkan di Taman Eden. Nah, saat Allah mengetahui perbuatan mereka, apa yang terjadi saudara, anak-anak? Ya nggak apa-apa ya, ibu katakan saudara. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Allah. Yang artinya sejak saat itu mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi pertama sekali manusia jatuh di dalam dosa adalah di Taman Eden. Nah, penyebab Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yaitu karena keinginan hati mereka untuk menjadi seperti Allah. Nah, pertanyaan ibu, bagaimana cara remaja Kristen mengendalikan diri agar tidak jatuh ke dalam dosa?
setuju supaya masuk tahap awal, memasuki tahap remaja. Bagaimana supaya kita tidak terjatuh dalam dosa, anak-anak? Atau bagaimana supaya kita tidak melanggar ketetapan Allah? Yang ini kita mengendalikan pikiran dan keinginan hati kita berdasarkan kepada firman. Iya, berdasar kepada firman Tuhan, bukan berdasar kepada keinginan atau kehendak kita. Selanjutnya, dari manakah kita memperoleh pengampunan yang sejati? Nah, pengampunan yang sejati hanya ada di, baca bersama-sama, pengampunan sejati hanya ada di dalam Yesus. Manusia yang telah melanggar ketetapan Allah seharusnya binasa. Akan tetapi Allah menganugerahkan pengampunan agar manusia tidak binasa. Pengampunan didasarkan pada anugerah Kristus yang mendamaikan dan menebus dosa manusia yang dimaknai dalam karya kematian Kristus di atas kayu salib. Anugerah pengampunan yang manusia dapatkan harus disertai dengan pertobatan yang utuh. Nah, bertobat artinya apa? Bertobat artinya menyesali dosa dan kesalahan yang selama ini dilakukan dan berbalik pada jalan yang benar, yaitu kehendak Allah. Pertobatan terjadi apabila kita yang pertama sadar. Jadi pertobatan itu bisa terjadi apabila hal yang pertama adalah kita sadar. Bahwasanya, oh iya itu salah. Aduh, saya sudah melanggar. Saya salah. Setelah itu kita menyesali. Kita sadar kita sudah melakukan kesalahan. Setelah itu kita menyesali. Aduh, mengapa saya melakukannya? Setelah itu apa? Yang terakhir, kita mengakui dosa di hadapan Allah. Mengakui dosa. Tuhan, ampuni aku sudah berdosa. Tuhan, ampuni, selama pembelajaran dari ini aku tahu Tuhan kuasanya menyontek di saat ulangan itu dosa. Ampuni Tuhan, meskipun guru-guruku tidak melihat, tapi ampuni Tuhan, aku berdosa. Tuhan menyontek. Selanjutnya, pertobatan seperti apa yang Allah kehendaki? Pertobatan yang utuh. Pertobatan yang utuh itu disebut dengan hidup kudus. Hidup kudus ini adalah standarnya Allah, bukan standar hidup manusia. Sekali lagi, hidup kudus atau kekudusan merupakan standar hidup Allah. Apa yang dimaksud hidup kudus? Hidup kudus menurut 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 13-16 adalah menaruh pengharapan hidup hanya kepada kasih karunia Tuhan, yang artinya bahwasanya yang kita andalkan satu-satunya bukan orang tua, bukan guru, bukan kepintaran, kecantikan, kegantengan kita melainkan kasih karunia Tuhan. Selanjutnya, hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat artinya apa? Taat artinya tidak suka berdalih, tidak suka memberi alasan karena ini dan itu. Taat artinya, kalau buat ibu, taat sering ibu definisikan sebagai tidak ada alasan, titik. Ibu kasih kepanjangannya, tidak ada alasan, titik. Yang artinya apapun yang terjadi Tuhan suruh ke kanan, kiri. Tidak ada alasan Tuhan, tapi saya lebih senang di sebelah sini. Tidak. Ketiga, menolak untuk menuruti hawa nafsu. Menolak untuk menuruti hawa nafsu. Mungkin temanmu sering melakukan hal yang membuat kamu kesal. Di sisi lain kamu berkata, ntar kalau saya maafin juga dia ngulang lagi. Tapi Alkitab mencatat bahwasanya kamu harus mengampunimu semua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menuruti hawa nafsu kita atau memilih untuk taat kepada Allah. Jadi yang Allah inginkan adalah menolak untuk menuruti hawa nafsu. Tindakan yang perlu kita ambil adalah ketaatan. Taat berarti ya untuk perintah Tuhan dan tidak untuk keinginan diri sendiri. Amin untuk pembelajaran hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.